Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Astuti dan teman saya Sarinawati ingin membahas tentang proposal kami yang berjudul Catering Kita. Proposal kami memiliki 3 bab, yaitu yang pertama tentang pendahuluan, yang kedua adalah rancangan usaha dan penutup. Yang pertama adalah latar belakang kami memilih usaha ini. Usaha catering rumahan saat ini juga cukup diminati karena kebutuhan akan makanan tidak pernah akan ada habisnya, apalagi untuk penyedia makanan dalam jumlah yang besar. Selain itu, jika dilihat dari sudut pandang efisiensi dan biaya, usaha ini banyak menghemat biaya investasi usaha seperti tempat dan peralatan rumah tangga. Untuk peralatan rumah tangganya dapat menggunakan yang telah ada sebagai langkah awal. Selain itu, dilihat dari sisi pasar, maka masyarakat yang cenderung konsumtif memberikan peluang keuntungan yang cukup besar. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah kekuatan. Membuka usaha makanan seperti nasi box untuk saat ini cukup menjanjikan. Karena saat ini masyarakat cenderung konsumtif dan memperhatikan efisiensi waktu, tempat, dan tenaga. Maka lebih memilih hal seperti ini ditangani oleh pihak yang kompeten. Yang kedua adalah kelemahan. Kelemahan dari usaha ini adalah sendiri terdapat pemasaran yang mengandalkan pemesanan, terkadang hanya berpatok pada waktu tertentu. Yang ketiga, peluang. Peluang bisnis ini akan sangat menjanjikan. Hal ini karena saingan untuk usaha ini dapat dikatakan belum banyak. Selain itu, kita juga dapat mengurangi jumlah pengangguran di daerah tempat tinggal kita. Yang keempat adalah ancaman. Makanan cepat basi karena makanan tersebut sudah dimasukkan dalam kemasan yang mana proses pemasaran tidak dilakukan dengan cara produksi langsung di tempat di pasar. Ancaman lainnya adalah akan banyak pihak lain yang akan meniru usaha kita ini. Hal ini tentu akan membuat saingan yang baru bagi kita. Dan manfaat membuka usaha ini yang pertama itu menghemat pengeluaran, menghemat waktu, bisa diantar ke lokasi manapun dan terjamin kebersihannya. Selanjutnya adalah produk dan jasa. Yang pertama adalah membuat produk yang kami kerjakan dengan bersih, yang mana mementingkan kebersihan serta kesehatan makanan. Yang kedua adalah kami juga menyediakan pesanan berupa snack seperti kue, jajanan pasar untuk kebutuhan rapat, pengajian, dan lain sebagainya. Dan ini beberapa contoh produk makanan yang dijual di catering kami. Aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama itu aspek pasar. Sudah menjadi kelaziman bahwa usaha di bidang makanan bekerja berdasarkan kebutuhan konsumen dari berdasarkan pemesanan. Maka tanpa pesanan tambahan dari konsumen, kegiatan produksi makanan belum dapat dikatakan bekerja dengan maksimal. Yang kedua adalah pemasaran. Untuk daerah pemasarannya sendiri, untuk daerah produk yang kami pasarkan itu di sekitar wilayah saja, yaitu tempat usaha. Terus pasar sasarannya itu untuk sasaran produk ini yaitu kalangan dari mulai anak-anak, remaja, orang dewasa, sehingga sasaran pemasaran dari produk makanan ini bisa mencakup luas. Oke, terima kasih kepada Dewi Astuti. Selanjutnya adalah aspek teknik dan manajemen. Aspek teknik, yang pertama sifat proyek. Produk makanan ini sangat mengutamakan pemesanan dan promosi, jadi promosi disebarkan melalui pamflet, radio, dan dari mulut ke mulut. Yang kedua, jenis dan jumlah produk. Jenis produk ini ada 2, yaitu makanan berat seperti nasi dan lauk pauknya, serta makanan ringan. Lokasi sendiri berada di rumah pribadi, yaitu di Jalan Kampung Tengah, Perumahan Mahakam Residence nomor 3 RT 2 Bantuas. Peralatan yang dibutuhkan catering ini adalah kebutuhan peralatan masak seperti kompor gas, wajan besar, wajan kecil, panci besar, baskom, oven, dan tabung gas. Selanjutnya, aspek manajemen. Bisnis ini dimiliki perseorangan yang dibantu beberapa pegawai, yaitu ada penanggung jawab, bendahara produksi, distribusi, pemasaran. Selanjutnya, kondisi operasional dan strategi operasional. Kondisi operasional.
Kondisi operasional itu adalah produksi makanan ini dilakukan oleh 5 orang, termasuk yang mempunyai catering ini. Tetapi dari 5 orang itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu bagian penanggung jawab produksi dan bagian pencarian bahan baku produk. Yang kedua, strategi operasional. Untuk menjadi wirausahawan, apalagi di bidang makanan ini, tidak harus ahli dalam memasak, tetapi yang terpenting adalah mampu mengelola usaha itu. Sementara untuk tenaga ahli dapat dicari dengan melalui perekrutan. Lalu cara menjamin mutu dengan cara kita memproduksi setiap kebutuhan akan produk tersebut harus terpenuhi dan mendapatkan pesanan, jadi makanan dijamin utuh dan juga menarik. Lokasi bisnis ini dijalankan di tempat yang ramai. Selanjutnya, strategi pengembangan. Strategi yang kami gunakan adalah menambah modal untuk terus memperbaiki proses produksi dan promosi produk kami. Selain itu, kami juga memperbaiki dengan meningkatkan kualitas makanan dan juga memperbaiki kondisi manajemen dan menambah jumlah pegawai. Selanjutnya, informasi keuangan. Itu ada modal awal senilai 2 juta rupiah, kompor gas 400.000, wajan besar 2 150, wajan kecil 2 80.000, panci besar 100.000, panci kecil 60.000, baskom 850.000, oven 1 juta, tabung gas 100.000, dan totalnya 3.940.000. Lalu ada modal pokok yaitu nasi senilai 5.000, ayam panggang 12.000, capcay 3.000, oseng tempe 2.000, kerupuk plus sambal 1.000, buah 1.000, air mineral 1.000, total jumlahnya 25.000. Selanjutnya ada aplikasi dari catering kita. Loginnya gampang banget, tinggal masukkan nama dan nomor HP kalian. Lalu kalian akan masuk ke menu makanan, menu pesanan, dan informasi. Selanjutnya sudah habis. Terima kasih. Itulah penyampaian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.